Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ini pertemuan yang pertama kita, yaitu materinya pengertian perubahan sosial dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Mari kita mulai dengan pengertian perubahan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi seluruh sistem masyarakat. Jadi kalau terjadi perubahan sosial itu maka terjadi perubahan pada sistem, bisa ekonominya, perilakunya, norma, nilai, dan lain sebagainya. Lah apa yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan di sini? Bisa keluarga, bisa kantor, bisa sekolah, bisa lingkungan kampung, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Ya, perubahan sosial ini pasti ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi, faktor penyebab yang mempengaruhi perubahan sosial ini ada dua. Faktor dari dalam masyarakat itu sendiri yang disebut faktor internal dan faktor dari luar masyarakat yang disebut faktor eksternal. Kita mulai dengan faktor internal. Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan sosial atau faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial dari dalam masyarakat? Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, revolusi atau bisa jadi pemberontakan ya, atau pemberontakan. Lanjut, yang pertama kita bahas yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Oke, bertambahnya penduduk pada suatu wilayah pasti akan mempengaruhi faktor tempat tinggal. Karena terjadi kepadatan penduduk, maka terjadi perubahan sosial pada tempat tinggal, pada sulitnya mencari pekerjaan, akhirnya tumbuhlah berbagai macam penyakit karena lingkungannya yang sangat padat. Lama-lama terjadilah pengangguran karena sulit mencari pekerjaan, dan lama-lama akhirnya terjadi faktor penyebabnya menjadi kriminal ya, akan terjadi kriminalitas di dalam masyarakat ya. Kalau berkurangnya penduduk, maka pada daerah itu pasti akan terjadi kesulitan kalau akan menyelenggarakan upacara adat karena nggak ada orang. Kemudian kesulitan dalam hal gotong royong dan lain-lain. Oke, ini contohnya adalah bantaran sungai di Kali Ciliwung karena bertambahnya penduduk, urbanisasi dari desa ke kota masuk ke Jakarta, maka inilah terjadi penyebab perubahan sosial. Akhirnya rumahnya ada di bantaran sungai yang tidak layak, otomatis ini sanitasinya jelek, kesehatannya buruk, kemudian sulit mencari pekerjaan, akhirnya terjadi kriminal. Oke, lanjut, inovasi. Ya, inovasi ini ada dua, Mbak. Yang pertama adalah discovery. Apa yang dimaksud dengan discovery? Discovery adalah penemuan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Bisa berupa ide, bisa berupa alat. Ini gambar saya adalah James Watt menemukan mesin uap. Nah, ini diaplikasikan ke dalam mesin pabrik, diaplikasikan menjadi mesin untuk menjalankan kereta api. Yang kedua adalah invention. Apa itu invention? Nah, invention itu adalah penyempurnaan dari penemuan yang sudah ada. Tadinya mesin uap pakai kayu bakar atau batu bara, akhirnya menjadi memakai diesel. Ini adalah invention. Lanjut, konflik. Kenapa kok bisa terjadi konflik? Ya karena adanya perbedaan kepentingan antara dua orang atau dua kelompok yang akhirnya menimbulkan perselisihan atau konflik. Bisakah terjadi pertumpahan darah? Bisa banget, kalau itu semakin memanas konfliknya. Nah, ini saya contohkan adalah konflik Poso di Sulawesi. Ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu konflik di daerah Poso, konflik antar agama ya, agama Islam dan Nasrani. Akhirnya terjadi pertumpahan darah,
perekonomian hancur, rumah-rumah penduduk hancur, terjadi kehilangan keluarga, dan lain sebagainya. Lanjut, revolusi. Apa yang dimaksud dengan revolusi atau pemberontakan? Perubahan yang sangat cepat. Ya, ini biasanya berkaitan dengan politik. Nah, revolusi ini bisa dengan pertumpahan darah atau senjata dan tidak dengan pertumpahan darah. Ini saya contohkan adalah peristiwa 17 Agustus atau proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu revolusi yang tidak menggunakan senjata. Tanggal 15 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Teluk Tokyo di atas kapal USS Missouri. Tanggal 16 para pemuda tidak sabar menculik Soekarno-Hatta, terkenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. 17-nya terjadilah proklamasi kemerdekaan, perubahan yang sangat cepat. Kalau dengan pemberontakan apa contohnya? Contohnya adalah di Mesir, penggulingan Presiden Hosni Mubarak itu dengan senjata. Ya. Lanjut, faktor dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Yang pertama adalah bencana alam, yang kedua perang, yang ketiga masuknya kebudayaan baru. Kita mulai dengan bencana alam. Bencana alam ini ada dua, yang disebabkan oleh faktor alam dan disebabkan oleh faktor manusia. Faktor alam ini contohnya pada gambar, yaitu gempa bumi. Apalagi yang lain? Gunung meletus, tsunami. Nah, ini adalah faktor yang disebabkan oleh ulah manusia. Kebakaran hutan. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, membuang sampah di sungai, maka terjadilah pendangkalan sungai. Kemudian menebang pohon di hulu sungai, maka terjadi banjir. Ya. Yang kedua yaitu perang. Sama ini, karena perbedaan dua negara, perbedaan kepentingan dua negara sehingga menimbulkan perselisihan dengan menggunakan senjata. Ini saya contohkan adalah foto Perang Dunia Kedua. Kalau ini tidak hanya dua negara tapi kelompok negara dengan kelompok negara yang lain, yaitu blok sekutu melawan blok sentral. Lanjut. Masuknya kebudayaan baru. Sebuah masyarakat dengan masuknya sebuah kebudayaan baru maka akan menimbulkan perubahan. Yang pertama namanya asimilasi. Apa yang disebut asimilasi? Bercampurnya dua kebudayaan yang melebur jadi satu dan menghasilkan kebudayaan baru. Saya contohkan ini adalah kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu ini muncul karena percampuran atau meleburnya kebudayaan bangsa Dravida, bangsa asli orang India, dan bangsa penjajah yang menjajah bangsa Dravida yaitu bangsa Arya. Akhirnya melebur jadi satu, muncullah kebudayaan Hindu. Ini adalah upacara penyembahan atau persembahan untuk Dewi Gangga di Sungai Gangga ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah akulturasi. Bercampurnya dua kebudayaan baru akan tetapi ciri-ciri masing-masing kebudayaan itu masih tetap terlihat. Ini saya contohkan adalah Masjid Kudus. Masih terlihat menaranya adalah berbentuk pura persembahan Hindu, masjidnya berbentuk kubah yaitu kebudayaan Islam. Ya, sekian saja materi kali ini yaitu tentang pengertian perubahan sosial dan faktor terjadinya atau faktor penyebab perubahan sosial. Oke, tugas untuk kalian. Ini saya yang pertama penugasan keterampilan, masih lama dikumpulkannya sebelum PTS ya. Saya punya cerita ini ya, saya punya jilbab. Kain jilbab dengan ukuran 120 kali 120. Rubahlah fungsinya menjadi apa saja yang bisa menimbulkan perubahan sosial baik bagi dirimu, keluargamu atau mungkin lingkunganmu. Ya, kamu rubah jilbab itu menjadi bentuk yang lain. Nah, atau untuk fungsi yang lain. Tadinya fungsinya untuk jilbab bisa kamu ubah fungsinya menjadi yang lain. Sekelas tidak boleh sama satu dengan yang lain, ya. Oke, nanti kirim ke rumah belajar. Nanti akan saya duplikasi di GC, linknya akan saya sampaikan kemudian. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.